Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel Yu Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas kelanjutan daripada video yang sebelumnya, dan ini merupakan video part yang ketiga. Nah, pada video part ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara penanganan limbah ya. Namun sebelumnya silakan didukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian like, dan silakan untuk di-share ke teman-temannya, dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Baik, kita mulai saja materi pada video part yang ketiga ini. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menangani limbah ya. Nah, ini ada akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan ya. Nah, bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan itu, nah dia dapat masuk ke dalam tubuh organisme, kemudian dapat berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, kemudian rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, jadi kalau misalkan ada makhluk hidup atau ada organisme yang mengkonsumsi bahan pencemar, kemudian organisme tersebut itu dikonsumsi lagi atau dimakan oleh makhluk hidup yang lain, kemudian terus berantai. Nah, ternyata bahan pencemar itu tidak hilang, begitu ya, tidak hilang, jadi berpindah terus berpindah. Nah, ini contohnya yaitu bahan pencemar DDT. Ini biasanya digunakan oleh petani sebagai insektisida, yaitu untuk membunuh serangga. Nah, ternyata DDT ini berbahaya bagi organisme karena ini bisa mencemari air, kemudian bisa mencemari tanah. Nah, kemudian bisa berpindah ke makhluk hidup, misalkan di ikan ya, di air. Nah, ikan mengkonsumsi atau tercemar oleh DDT ini. Nah, kemudian ikan ini dimakan oleh makhluk hidup yang lain, terus begitu ya, seperti itu, sehingga menjadi ada akumulasi ya bahan pencemar DDT ini. Dan ini yang paling bahayanya adalah DDT ini tidak bisa mudah terurai di dalam tubuh, begitu ya, sehingga nanti terakumulasi, dan ini tentu berbahaya bagi kita ya, bagi manusia juga berbahaya. Nah, proses akumulasi ya bahan pencemar ini dalam sebuah rantai makanan itu dinamakan dengan biomagnifikasi. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Nah, ini cukup jelas gambarnya. Nah, misalkan di ekosistem air begitu ya, tercemari oleh DDT, kemudian mencemari, ini ada zooplankton begitu ya, plankton jenis hewan, kemudian dimakan oleh ikan. Nah, ini otomatis DDT-nya berpindah gitu ya, otomatis berpindah, kemudian dikonsumsi atau dimakan oleh ikan yang besar, kemudian itu juga berpindah, jadi tidak bisa diurai oleh tubuh, kemudian dikonsumsi atau dimakan oleh unggas. Nah, unggasnya dimakan oleh kita, otomatis DDT tersebut itu terakumulasi di dalam tubuh kita. Nah, sama halnya dengan gambar yang ada di sebelah kiri, sama seperti itu ya. Nah, ini semakin ke atas tingkatan tropiknya itu semakin tinggi akumulasi bahan pencemar DDT ini gitu ya. Jadi semakin di puncak berarti ini ini burung ya, burung elang. Nah, berarti akumulasi bahan pencemar DDT ini ada di elang paling tinggi. Nah, sedangkan yang ada di gambar ini berarti di unggas yang paling tinggi. Nah, itu ya, itu maksud daripada akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Nanti kita lanjutkan ke penanganan limbah. Nah, berdasarkan wujudnya, jadi limbah itu dibagi menjadi 3, ada limbah cair, kemudian ada limbah padat, dan ada juga limbah gas. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara efektif kita menangani limbah ya, limbah cair, padat ataupun gas. Nah, kita coba bahas limbah cair. Nah, limbah cair ini bisa dilakukan dengan 2 pendekatan ya, yaitu pendekatan non teknis dan juga pendekatan
teknis. Nah, ini untuk mengurangi limbah, penggunaan limbah cair ya. Nah, dengan cara non teknis yaitu ini melibatkan pemerintah begitu ya. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air dan penghasil limbah. Kemudian melakukan sebuah sosialisasi tata aturan ya. Kemudian juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kemudian secara teknis jadi pemerintah langsung menyediakan atau mengadakan pengadaan sarana dan prasarana begitu ya untuk penanganan limbah. Nah, sehingga masyarakat lebih terarah begitu ya dalam mengelola limbah cair ini. Nah, itu untuk limbah cair. Sedangkan untuk limbah padat, nah kita bisa dengan cara meminimalkan penggunaan limbah padat gitu ya. Jadi istilahnya secara masyarakatnya mengurangi sampah gitu ya. Dan ini ada beberapa langkah ataupun cara, salah satunya yaitu dengan reuse begitu ya. Jadi maksudnya reuse itu menggunakan kembali bahan-bahan bekas begitu ya. Misalnya banyak contohnya, misalkan kalau kita senang untuk menanam tanaman, bagi tanaman sayuran ataupun tanaman hias ya, itu bisa menggunakan pot dari bahan yang lain, misalkan dari bekas ember begitu ya, kemudian bekas wadah-wadah yang lain. Nah, itu reuse. Kemudian replacement, nah ini mengganti bahan begitu ya yang berbahaya ataupun yang bisa menghasilkan limbah itu dengan sesuatu yang lain yang lebih aman. Contohnya penggunaan plastik itu bisa diganti dengan penggunaan misalkan daun ya, misalkan daun pisang itu kan bisa menjadi pembungkus yang alami. Nah, kemudian ada juga refuse begitu atau refusal. Nah, ini menolak begitu ya, menolak penggunaan atau mengkonsumsi. Nah, biasanya kan banyak bahan makanan termasuk begitu ya yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, kita bisa menolak begitu ya. Nah, kita lebih pindah ke bahan yang lebih alami. Nah, kemudian repair begitu. Repair ini memperbaiki begitu ya. Ini contohnya kalau dalam kehidupan, misalkan kita punya sepatu. Nah, misalkan ada bolong sedikit. Nah, kita tidak usah membeli yang baru. Itu bisa dengan memperbaiki. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, kemudian ada juga rekonstruk begitu atau rekonstruk begitu ya. Nah, ini menggunakan komponen-komponen yang rusak begitu ya, menyusun kembali. Kemudian ada juga redurability. Nah, kalau ini memperpanjang suatu benda begitu ya. Jadi tidak cepat mengganti. Kemudian yang selanjutnya ada reduce. Nah, ini tentunya mengurangi limbah ya. Contohnya seperti yang tadi begitu ya. Nah, kita bisa mengurangi penggunaan plastik ya, penggunaan plastik pada pembungkus makanan, kemudian pada botol minuman, yaitu dengan yang lain. Atau misalkan kalau misalkan berbelanja ya ke pasar, nah kita bisa mengganti plastik begitu ya, atau kita membawa plastik sendiri dari rumah tentunya. Kemudian recycle itu tentu mendaur ulang ya, salah satunya adalah kertas. Jadi kertas yang sudah bekas, nah itu bisa didaur ulang kembali gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir ada recovery begitu ya. Ini penggunaan komponen-komponen yang bisa digunakan kembali, misalkan contoh penggunaan batok kelapa ya. Nah, batok kelapa itu bisa digunakan kembali sebagai bahan bakar misalkan, atau sekam padi. Nah, itu secara umum seperti itu ya. Jadi kita bisa meminimalkan penggunaan limbah padat. Nah, kemudian ada juga cara yang lain, yaitu penanganannya, yaitu dengan cara penimbunan tanah atau disebut dengan landfill. Kemudian ada juga penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis. Nama istilahnya yaitu sanitary landfill. Nah, ini di Indonesia sudah banyak dilaksanakan begitu di berbagai daerah. Nah, ini untuk menghilangkan sampah begitu ya, kemudian membuat ruang hijau begitu. Nah, kemudian bisa dilakukan dengan cara pembakaran begitu, kemudian penghancuran, kemudian pengkomposan atau composting begitu, kemudian pemanfaatan sebagai makanan ternak. Nah, itu seperti itu
penanganannya supaya limbah padat ini tidak menumpuk begitu ya, kemudian menimbulkan penyakit ataupun menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Nah, kemudian untuk limbah gas ya. Nah, terakhir limbah gas. Limbah gas ini tentunya berupa gas, kemudian embun, uap, kabut awan, kemudian debu, kemudian haze, yaitu partikel tersuspensi dalam tetesan air, dan juga asap. Nah, ini pada umumnya biasanya limbah gas ini dihasilkan dari kendaraan bermotor dan juga industri ya. Ini yang paling banyak menyumbang limbah gas. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yaitu dengan cara filter udara, jadi penyaringan udara. Kemudian pengendap siklon gitu ya. Jadi abu-abu atau apa namanya asap-asap udara yang kotor itu bisa diendapkan. Kemudian juga menggunakan filter basah, kemudian menggunakan pengendap sistem gravitasi dan juga pengendap elektrostatik. Nah, itu adalah cara-cara atau penanganan terhadap limbah gas gitu ya. Nah, kemudian selain daripada ketiga wujud limbah tersebut yang tadi, nah ini ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau kita bisa menyebutnya dengan limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun ini bahan yang karena sifat, kemudian konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup. Ini bisa membahayakan kesehatan, kemudian kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, ciri-ciri daripada limbah ini seperti apa? Misalkan bahan yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar, kemudian ada yang bersifat reaktif dan juga korosif ya, kemudian beracun dan menyebabkan infeksi terhadap kulit. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pelajaran kimia begitu ya. Ini ada bahan-bahan yang mengandung zat yang berbahaya. Salah satunya seperti yang ada di gambar, yaitu baterai ya. Nah, baterai mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang tentunya bisa mengancam kesehatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada sumber limbah bahan beracun dan berbahaya. Ini sebetulnya dari mana asalnya begitu ya? Atau bahan beracun ini disumbangkan dari segi apa saja? Nah, ada yang pertama, limbah B3 ini dihasilkan dari kegiatan industri ya. Nah, dari kegiatan industri, contohnya industri pupuk yang menghasilkan limbah amonia begitu. Kemudian yang kedua, limbah B3 ini bisa dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, kemudian limbah radioaktif, kemudian limbah patologi, sisa-sisa jaringan begitu ya, berarti bekas-bekas, mungkin bekas-bekas operasi begitu ya di dunia medis. Kemudian bisa juga limbah kimiawi ya, sisa zat untuk disinfeksi. Kemudian bisa dari limbah farmasi, obat-obatan ya, berarti obat-obatan yang kadaluarsa itu dibuang, nah itu jadi limbah. Kemudian bisa juga dari benda tajam, nah bekas jarum suntik begitu ya, pisau, gunting dan sebagainya. Nah, ini bahan-bahan ini itu bisa berpotensi menularkan penyakit, dan ini seperti obat-obatan, ini bisa meracuni organisme yang ada di tanah begitu, dan ini termasuk ke dalam bahan atau limbah B3. Nah, kemudian selain itu ada juga limbah B3 itu dari kegiatan rumah tangga, berarti kegiatan domestik ya, rumah tangga berupa sisa obat kadaluarsa, kemudian pemutih, deterjen, sampo begitu ya, baterai, kemudian racun tikus, pembasmi nyamuk. Nah, itu bahan-bahan yang tentunya mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Nah, kemudian yang terakhir, limbah B3 ini bisa dihasilkan dari kegiatan pertanian, yaitu berupa insektisida yang tadi sudah disampaikan di awal, dan juga pupuk begitu. Dan itu bisa memberikan efek samping terhadap tanah tentunya ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini ada sebuah kewajiban bagi seseorang atau pihak tertentu yang menggunakan atau menghasilkan limbah B3. Salah satunya yaitu melakukan reduksi, kemudian mengolah dan menimbun limbah
B3. Jadi tidak dibuang sembarangan begitu ya, karena bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, menyebabkan munculnya penyakit begitu ya, tentunya pada organisme. Ya, kemudian apabila hasil pengolahan limbah menghasilkan limbah yang bermanfaat, nah maka limbah tersebut dapat dimanfaatkan sendiri atau diserahkan ke pihak pemanfaat limbah B3. Ini kalau ada yang bermanfaat. Jadi walaupun bermanfaat ini tidak bisa di sembarangan juga begitu ya dipergunakan. Nah, kemudian mengelola limbah B3 sesuai dengan teknologi yang ada, dan bila tidak mampu maka limbah B3 diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi tersebut. Jadi ini penanganannya atau pengelolaannya sangat ketat begitu ya, ini tidak bisa sembarangan. Kemudian memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jenis pengelolaannya. Kemudian yang terakhir, bisa menyimpan limbah B3 paling lama 90 hari bagi limbah yang volumenya kurang dari 50 kg per hari. Tentunya ini ada koordinasi dengan pihak berwenang begitu ya. Baik, adik-adik semuanya, cukup sekian materi pada kali ini, pada video part yang ketiga. Bagi adik-adik yang belum menonton atau menyimak video yang pertama, yaitu tentang pencemaran udara begitu ya, kemudian video part kedua juga pencemaran air, kemudian tanah dan juga suara, silakan untuk ditonton, disimak begitu ya. Silakan dicek di kolom deskripsi, nanti adik-adik bisa langsung membuka ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa silakan dibagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.